Om Swastiastu, selamat pagi, dokter dan juga pemirsa sekalian. Perkenalkan sebelumnya, saya IKDN Aparastuta yang merupakan dokter muda di bagian anestesiologi dan terapi intensif FK Udayana RSUP Sangla Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Bantuan Hidup Dasar pada Pasien Curiga ataupun terkonfirmasi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa bantuan hidup dasar adalah bantuan yang diberikan kepada pasien-pasien yang memerlukan bantuan pada saat pasien tersebut tidak sadarkan diri. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pasien-pasien seperti saat ini, di mana saat ini adalah masa pandemi, di mana ada beberapa hal yang perlu menjadi poin pertimbangan kita. Yang pertama adalah kita harus mengurangi paparan dari penolong kepada pasien, di mana di sini dimaksudkan adalah mempergunakan dari alat pelindung diri berupa masker dan juga membatasi jumlah dari personel dalam penanganan dari pasien. Lalu juga adanya pertimbangan dari mempergunakan alat-alat RJP mekanik pada pasien dewasa dan juga adanya komunikasi yang lebih baik dari status COVID pada para penolong baru, misalnya pada pasien yang terjadi pada di luar rumah sakit, di mana para penolong tersebut adalah orang-orang awam, di mana itu juga harus dikomunikasikan dengan baik agar para penolong baru tersebut tidak terinfeksi dari COVID-19 itu. Lalu kedua yang mungkin perlu diperhatikan adalah adanya prioritas dari strategi oksigenasi dan juga ventilasi, di mana strategi tersebut meminimalisir risiko dari aerosolisasi, misalnya pada mempergunakan HEPA, lalu intubasi endotrakeal dengan pipa yang memiliki cuff, dan juga menegaskan dari intubator yang lebih mumpuni dan mempergunakan dari video laryngoskop jika ada video laryngoskop yang tersedia. Dan yang ketiga adalah di mana pada saat kita melakukan bantuan hidup dasar itu kita juga harus mempertimbangkan sekali kelayakan resusitasinya itu, apakah pasien tersebut memiliki faktor resiko dan juga kemungkinan dari pasien tersebut bertahan hidup, di mana kita harus melakukan bantuan hidup dasar pada pasien-pasien yang memiliki angka kemungkinan untuk bertahan hidup lebih tinggi dan tidak menimbulkan bantuan-bantuan yang tidak berdasar. Untuk skemanya di sini mungkin ada beberapa hal yang berbeda, di mana di sini sudah untuk skema bantuan hidup dasarnya itu sudah diberikan garis bawah dan juga berikan dicetak tebal, maksud saya, di mana pertama pastinya seperti biasa pada saat adanya pasien yang tidak sadar, pertama harus mengamankan dari lingkungan pasien dan juga penolong, di mana di sini untuk pembedanya di sini dipergunakan APD yang lengkap dan juga seperti saya katakan tadi membatasi dari personil untuk membantu resusitasi. Di mana pada saat pertama itu kita harus memastikan keadaan pasien, di mana jika misalnya korban tersebut tidak merespon, maka para penolong harus memanggil bantuan. Itu sangat penting sekali, di mana dan juga penolong harus mengaktifasi dari sistem respon gawat darurat, di mana mempersiapkan dari AED dan juga peralatan-peralatan emergensi lainnya. Di mana itu juga bisa dilakukan dengan meminta bantuan dan juga untuk meminta bantuan tersebut menyiapkan AED dan juga peralatan emergensi. Lalu pada saat bantuan atau orang tersebut sudah mempersiapkan AED, di mana kita bisa menilai apakah pasien tersebut bernafas dengan spontan dan juga memeriksa nadi di karotis secara simultan dalam 10 detik. Kita lihat apakah pasiennya itu nadinya teraba atau tidak dan juga pasiennya itu bernapas atau tidak. Jika pasiennya itu bernapas dengan normal dengan nadi teraba, di mana kita harus monitoring pasien, di mana pasiennya itu di recovery position hingga tim emergensinya itu tiba. Namun jika pernapasan itu tidak didapatkan dan juga nadinya teraba, maka kita harus memberikan bantuan napas, di mana pada pasien yang tercuriga ataupun terkonfirmasi COVID itu harus mempergunakan mask, di mana itu dengan mempergunakan filter, di mana seal mask-nya itu dipastikan rapat. Di mana seperti kita ketahui satu bantuan napasnya itu tiap 5 sampai 6 detik atau sekitar 10 sampai 12 napas per menit. Dan juga kita harus mengaktifkan sistem respon emergensi jika belum dilakukan setelah 2 menit, di mana dilanjutkan dengan bantuan napas dan juga periksa nadi setiap 2 menit sekali. Dan jika nadinya tidak teraba, namun dan juga pasiennya itu tidak bernapas dengan spontan, maka dilakukan RJP, di mana RJP-nya itu seperti kita ketahui harus dilakukan dengan perbandingan 30/2 dengan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm pada 2 jari di atas prosesus hipoideus, di mana itu harus dilakukan dengan fully recoil dan juga di dasar yang keras dan juga datar.
jika misalnya terdapat kemungkinan atau kecurigaan dari overdosis opioid, di mana kita berikan pasiennya naloxone sesuai dari protokol. Jika misalnya pasiennya itu didapatkan keadaan tidak bernapas dan juga nadinya tidak teraba, seperti saya katakan tadi, di mana itu harus kita lakukan kompresi 30/2 dengan back mask device dengan filter dan juga seal yang rapat, ataupun kita bisa melakukan kompresinya saja dengan mempergunakan oksigenasi pasif dengan mempergunakan face mask, di mana AED-nya tuh langsung dipasang saat AED-nya tersedia, dan pada saat AED-nya tersedia nanti kita bisa menganalisis dari irama apakah shockable ataupun tidak. Jika iramanya shockable, maka akan diberikan 1 kali shock dilanjutkan dengan RJP kembali hingga 2 menit sampai disarankan AED kembali untuk melakukan analisis dari irama kembali, dan dilanjutkan hingga tim bantuan hidup lanjut mengambil alih ataupun pasien itu sudah mulai sadar ataupun bergerak. Namun jika iramanya itu non-shockable, maka kita lanjutkan kembali dengan RJP selama 2 menit sampai AED kembali untuk melakukan analisis dari irama. Dan itu dilakukan paling tidak hingga iramanya tersebut sudah bisa shockable ataupun tim bantuan hidupnya itu sudah datang atau penolong dari instalasi kesehatan itu sudah datang dan mengambil alih dari pasien. Jika pada anak itu akan sedikit berbeda, di mana perbedaannya itu mungkin pada anak itu biasanya dari awal itu sama, di mana kita harus mengamankan baik dari lingkungan, pasien dan juga penolong dengan mempergunakan APD dan juga membatasi personil untuk resusitasi. Di mana pada saat korban tersebut tidak merespon, maka akan langsung memanggil bantuan dan juga mengaktifkan sistem respon gawat darurat melalui ponsel jika memungkinkan. Lalu kita nilai apakah pasiennya itu bernapas dan juga periksa nadi secara simultan dalam 10 detik. Lalu jika misalnya pasiennya itu bernapas normal dan juga nadi terabang, itu kita lakukan aktivasi sistem respon gawat darurat dan juga kembali ke korban dan monitoring hingga tim penolongnya tiba. Sedangkan jika pernapasannya itu pasiennya itu tidak ada, sedangkan nadinya itu masih teraba, di mana kita bisa memberikan bantuan nafas sama seperti pada orang dewasa, mempergunakan backmask device dengan filter yang pasti rapat, dengan bantuannya tuh napasnya 1 kali tiap 3-5 detik atau sekitar 12 atau 20 kali napas per menit. Dan dimana jika misalnya tidak bernapas dan juga nadinya tidak teraba, jika pasien yang ditemukan adanya hilang kesadaran, itu pada pasiennya itu kita aktifkan sistem respon gawat darurat, dan jika adanya AED atau defibrilator, itu bisa kita langsung lakukan RJP. Namun jika pasiennya juga tidak ada kesadaran, itu bisa langsung dilakukan RJP, di mana penolong pertama itu bisa langsung memberikan kompresi 30/2, di mana 30 kompresi dengan 2 ventilasi, di mana itu juga mempergunakan backmask device dengan filter yang dipastikan rapat, di mana jika misalkan adanya 2 penolong dan ataupun ada penolong lain pada saat itu, di mana itu bisa menggunakan rasio 15/2, dan juga AED langsung dipasang jika AED sudah datang. Dan setelah 2 menit, jika keadaan pasiennya itu hanya ditolong oleh 1 penolong, maka sistem respon gawat darurat itu harus diaktifkan dan juga bisa langsung dilakukan penilaian oleh AED apakah iramanya itu shockable ataupun tidak. Jika iramanya itu shockable, maka diberikan 1 kali shock dan juga dilanjutkan dengan RJP hingga 2 menit sampai disarankan oleh AED-nya itu untuk kembali melakukan analisis dari irama. Itu dilakukan berulang kali hingga tim bantuan medisnya itu sudah datang untuk mengambil alih dari keadaan pasien. Sedangkan jika itu iramanya non-shockable, itu bisa dilanjutkan dengan RJP hingga 2 menit, 2 menit, dan juga disarankan kembali oleh AED untuk melakukan analisis irama apakah hingga shockable ataupun tidak, dan sambil menunggu tim bantuan medis tersebut tiba di lokasi. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara adanya 1 penolong ataupun 2 penolong atau lebih, di mana seperti kita ketahui jika banyak penolong maka itu akan lebih baik dan juga lebih cepat dalam menangani korban korban yang mengalami gagal nafas tersebut, sehingga pasiennya tuh jika misalnya dia tidak merespon, maka 1 penolongnya itu bisa tetap berada di samping pasien dan juga satunya itu bisa mengambil peralatan AED, sehingga itu akan sangat-sangat membantu dan juga sangat cepat dalam menolong pasien tersebut. Di mana penolong pertamanya itu untuk berfungsi untuk melakukan RJP
Sedangkan untuk penolong keduanya itu lebih berfokus kepada pemberian bantuan nafas kepada pasien. Di mana dikatakan bahwa jika penolong tersebut hanya satu orang, itu bisa dilakukan penolong dengan rasio 30:2 dan juga penolong jika misalnya ada penolong kedua, itu bisa dipergunakan rasio 15:2 pada pasien anak-anak. Ada beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan, misalnya jika kejadian tersebut terjadi di luar RS dan penolong tersebut bukan tenaga medis, dapat dilakukan hanya RJP saja. Misalnya pada pasien dewasa, lalu melakukan RJP ataupun nafas pada anak-anak dan kejadiannya itu misalnya di rumah, jadi kemungkinan besar anak-anak tersebut dan juga orang tua tersebut sudah terpapar. Jika kalau misalnya pasien anak-anak tersebut dicurigai COVID, maka kemungkinan besar keluarga tersebut juga dicurigai COVID. Jadi untuk memberikan bantuan nafas itu lebih disarankan. Dan juga mempergunakan AED jika misalkan di tempat-tempat umum seperti misalnya di bandara ataupun di tempat-tempat umum yang memiliki fasilitas AED. Namun jika misalnya terjadi di luar RS, namun penolong itu merupakan tenaga medis, namun itu juga harus dilakukan komunikasi yang baik, di mana adanya risiko penularan terhadap COVID pada penolong yang lainnya yang bukan tenaga medis, sehingga harus dipersiapkan bantuan dari tenaga medis dan juga mempersiapkan transportasi setelah melakukan resusitasi optimal dan keadaan dari pasien itu stabil. Namun jika terjadi di lingkungan RS pada pasien yang memang terkonfirmasi COVID-19 yang terintubasi, maka dipertimbangkan untuk memberikan ventilator mekanik dengan penyaring HEPA. Sedangkan pada ibu hamil dikatakan tidak berbeda dengan pasien perempuan dengan COVID-19, namun perlu dilakukan persiapan persalinan perimortem setelah 4 menit resusitasi dan juga keadaan pasien stabil. Untuk keadaan khusus lainnya seperti misalnya pada neonatus, itu tidak memandang status COVID pada bayi-bayi yang baru lahir, namun tetap harus mempergunakan APD yang adekuat pada saat proses dari ibu tersebut melahirkan. Di mana pelayanan awal neonatus misalnya pada awal itu seperti misalnya mengeringkan bayi, stimulasi taktil, menempatkan dalam balutan plastik, pelayanan laju detak jantung, pemasangan oximetri dan juga EKG itu tidak menghasilkan aerosol yang bermakna sehingga tidak terlalu menimbulkan kemungkinan untuk menularkan COVID kepada penolong. Sedangkan suctioning itu tidak dilakukan secara rutin jika amnion pada bayi tersebut jernih dan juga tidak terdapat mekonium karena itu tidak menghasilkan aerosol. Sedangkan pemberian medikasi endotrakeal misalnya seperti Sufactan dan epinefrin itu dapat memberikan aerosol jika diberikan secara pipa tanpa cuff. Namun biasanya disarankan untuk pemberian epinefrin dilakukan secara intravena dengan kateter vena umbilikus yang terendah. Di mana inkubator tertutup dengan jarak sesuai itu perlu dipertimbangkan pada bayi-bayi yang lahir dengan kecurigaan COVID-19 jika ibunya mengalami infeksi dari COVID-19. Mungkin sekian presentasi saya pada bantuan hidup dasar pada pasien yang tercuriga ataupun terkonfirmasi COVID-19. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang.